Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini saya mau videoin gimana caranya pakai mesin voucher WiFi. Jadi yang di tangan saya ini sekarang adalah mesin voucher yang bisa bikin akses internet di tempat kamu, baik itu mungkin di cafe, di rumah, itu bisa di manage menjadi voucher gitu ya. Nah, di mesin voucher ini mungkin teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya itu ada beberapa konektor yang ya nanti kita akan jelasin ya. Jadi ukurannya segini ya, kecil banget. Dan di sini ada konektor adaptor. Jadi alat ini dinyalakan menggunakan adaptor 12 volt. Nah, seperti itu. Ya. Ya, pertama-tama mungkin kita nyalakan dulu alat ini gitu ya, menggunakan adaptor 12 volt. Nih, kita colokin. Nah, maka dia akan menyala, ada kipasnya. Jadi jangan takut kalau dia overheating gitu ya. Ini sudah menyala teman-teman ya. Nah, di rumah teman-teman atau mungkin di cafe, di apa ya, di warung gitu ya, misalkan teman-teman punya cafe gitu, terus ingin membagikan hotspot atau wifi tapi khusus untuk pelanggan yang berbelanja aja. Jadi kalau kasus standarnya gitu ya, teman-teman ada hotspot kan biasanya sharing password wifi gitu ya. Nah, password WiFi ini biasanya ditempel di tembok dari kafenya. Jadi orang-orang yang tidak berbelanja di sana mungkin aja dia cuma sekedar masuk ke kafenya, terus ngelihat passwordnya, terus keluar dari kafenya dan internetan di luar gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya nggak enak aja ngelihat bahwa kita sebenarnya menyediakan WiFi untuk pelanggan kita, tapi orang lain menggunakan tanpa izin di luar gitu kan. Nah, untuk mencegah seperti itu, ada baiknya kita menggunakan mesin voucher WiFi seperti ini gitu ya. Nah, dengan mesin voucher seperti ini, teman-teman bisa menggenerate beberapa voucher gitu ya, yang mungkin bisa benefitnya itu bisa di setting sendiri-sendiri. Misalkan, kalau orang belanja di bawah misalkan 50.000, kita berikan voucher yang bisa kita setting bandwidthnya di mungkin 10 Mbps ya, 10 Mbps, dan mungkin nggak cuma bandwidthnya aja, mungkin kita setting kuotanya mungkin bisa kita batasi sampai 1 giga atau 2 giga. Itu bisa menggunakan mesin voucher ini. Misalkan kalau belanjanya lebih dari 100.000 misalkan, kita berikan voucher yang sudah digenerate dan disetting speed unlimited, mungkin kuota juga unlimited, bisa seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi anggap saja tempat yang saya buat video ini adalah cafe, sudah ada internetnya di sini ya. Ini sudah ada internetnya. Anggap saja ini modem, karena modem saya letaknya bukan di sini, teman-teman. Jadi modem saya letaknya di toko. Di sini adalah bengkel kedua saya. Dan bengkel ini mendapatkan akses internet di toko saya yang letaknya jauh dari sini. Jadi saya nembak wifi di toko untuk bisa di sini gitu. Nah, tapi sama aja. Anggap saja ini modem yang ada antena wifi-nya. Jadi ini adalah wifi utama. Jadi kalau sebelum punya mesin voucher wifi ini, orang-orang connect ke sini. Misalkan ini namanya Dwi Arsana dan ada passwordnya. Jadi saya memberikan password ini ke orang yang belanja. Jadi mungkin saja nanti orang yang belanja itu ngasih tahu temennya, jadi bisa connect temennya walaupun nggak belanja gitu. Nah, itu kan ya agak sedih juga sih bagi saya yang punya usaha gitu ya. Tapi kalau menggunakan mesin voucher WiFi ini, misalkan kita generate voucher gitu ya, lalu dipakai orang di handphonenya atau di laptopnya gitu, itu tidak bakalan bisa di sharing ke teman-teman lainnya, kecuali kita setting bahwa satu voucher bisa diakses mungkin 2 atau 3 perangkat gitu. Tapi standarnya kita bisa setting satu voucher hanya untuk satu perangkat. Nah gitu. Nah, di sini misalkan ini akses internetnya. Jadi saya tinggal ambil kabelnya, kabel ini ya, kabel LAN-nya yang ada internetnya. Ini ya. Saya ambil
kabel internetnya seperti ini, dan saya masukin ke mesin voucher WiFi nya seperti ini. Nah, kayak gini nih. Terus lampu di voucher WiFi nya itu sudah nyala. Artinya ini prosesnya gini. Ini ada internet nih di modem saya gitu ya. Internetnya ini masuk dulu ke kotak ini. Jadi WiFi ini anggap kita nggak pakai, WiFi aslinya kita nggak pakai. Jadi masuk ke kotak ini. Lalu di dalam kotak ini diproses dulu atau dikasih pintu dulu sama si mesin ini gitu ya. Lalu kita akan pasangkan alat di mesin voucher WiFi ini di bagian USB, alat yaitu USB Ethernet. Nah, teman-teman, di sini yang saya maksud itu USB Ethernet seperti ini ya. Agar bisa memperbanyak colokan atau koneksi Ethernetnya. Jadi satu ini kan sudah ada kabel Ethernet nih, atau kabel LAN lah istilahnya. Kabel LAN ini adalah sumber internetnya. Terus saya perlu kabel LAN lagi untuk ke access point atau WiFi yang baru. Jadi saya colokin USB Ethernet seperti ini. Teman-teman masih bisa nambahin lagi 3. Ini saya baru tambahin 1. Nah, 1 ini akan saya hubungkan, pasangkan dengan access point yang baru. Ini saya pakai TP-Link ya. Dan ini nanti diletakkan di tengah-tengah kafenya atau tengah-tengah warungnya, tengah-tengah kos-kosan gitu ya. Jadi kita akan hubungkan dulu kabelnya. Nah, ini ya. Jadi USB Ethernetnya saya colokin kabel LAN, terus kabel LAN-nya saya colokin ke access point seperti ini. Nah, gimana sistem kerjanya gitu ya? Ini kan sudah nih. Jadi kita ada 2 access point. Satu adalah yang dari modemnya, jadi kita nggak pakai. Misalkan ini namanya Duersana. Dan ini ada yang baru. Ini yang kita pakai nanti. Dan ini saya beri nama WiFi Coffee gitu, WiFi Coffee. Jadi saya pikir misalkan tempat saya ini adalah cafe kopi gitu ya. Jadi ini namanya adalah WiFi Coffee. Yang internetnya keluar dari alat ini. Tapi alat ini itu sumber internetnya dari sini gitu ya. Nah, seperti ini. Terus sekarang kita coba. Jadi pertama-tama kita coba di handphone dulu ya. Karena komputer saya ini nggak ada WiFi-nya. Nah, di sini saya akan coba di handphone, di handphone ya. Jadi karena komputer saya nggak ada WiFi-nya, saya coba di handphone. Seperti yang saya katakan, di sini ada WiFi Coffee yang sudah saya buat, yaitu ini yang baru kan. Yang lama itu dia Duersana RPT. Jadi kita konekkan ke WiFi Coffee seperti ini. Dia terhubung dan langsung akan keluar ke tampilan seperti ini. Ini notifikasi, ini bisa teman-teman custom tulisannya apa ya, mungkin iklan, mungkin tawaran produk terbaru di kafenya gitu bisa. Ini bisa disetting nanti. Kita close dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Gambar ini pun teman-teman bisa ganti. Ini sebenarnya slideshow. Jadi kalau beberapa gambar teman-teman upload, di sini gambarnya akan ganti-ganti gitu. Karena ini standarnya, maka di gambarnya diam. Nah, di sini ada tulisan insert coin yang sebenarnya bisa saya hilangin karena tidak ada sensor koin di sana. Jadi kalau saya klik insert coin, kalau ada sensornya berarti saya harus masukin koin gitu. Tapi karena kita tidak menggunakan koin, di sini kita menggunakan voucher teman-teman ya. Jadi kita klik voucher, maka kita harus memasukkan voucher di sana. Atau kita bisa scan barcode gitu. Tapi karena saya belum generate voucher, saya tidak bisa nih, nggak punya vouchernya nih gitu. Saya akan generate dulu. Gimana caranya generate voucher itu teman-teman ya? Ini kan saya sudah connect nih. Sebelum generate voucher saya mau tunjukin dulu. Ini saya sudah connect ke WiFi Coffee. WiFi Coffee ya. Cuman saya belum bisa internetan nih. Ini saya belum bisa internetan WiFi Coffee ini gitu. Ini masih pakai akses akses data dari HP-nya. Mana cara matiinnya? Mana sih data handphone? Oh, ini dia. Lupa, HP sendiri lupa. Jadi kita coba. Jadi dia belum bisa pakai internetan. Yang tadi itu hidup karena pakai paket data ya. Nah, ini udah connect ke hotspot
WiFi Coffee tapi belum bisa pakai internetan. Gimana caranya generate voucher? Jadi kita bisa akses melalui komputer, bisa juga melalui handphone, bebas. Tapi karena melalui handphone layarnya kecil, saya akses di komputer aja ya. Nah, seperti ini tampilannya, manajemennya. Teman-teman bisa mencek, mengubah WiFi rate-nya. Di sini harganya teman-teman bisa setting ya. Terus session settingnya ini bisa dicek-cek sendiri sih. Dan di bagian voucher ini kita bisa menggenerate voucher. Lalu di bagian sales inventory ini kita bisa cek berapa sih pendapatan kita per hari ini atau per bulan ini gitu ya. Bebas. Tapi karena mungkin kita orientasinya di sini di cafe gratis gitu, jadi kita mungkin nggak mementingkan sales inventory ya. Tapi kalau kita jualan voucher ya kita bisa lihat ini di pendapatan kita ya. Nah, di sini di bagian voucher ini kita bisa klik generate voucher. Nah, di generate voucher ini kita mau bikin voucher yang berdasarkan waktu, data, atau waktu dengan data, atau gimana nih gitu, atau subscription gitu ya. Jadi saya akan coba mungkin waktu ya. Jadi kalau ada orang belanja misalkan di bawah 50.000, saya buatin voucher nih berapa hari gitu. Nggak mungkin ya, saya bikin 1 jam aja, saya bikin 1 jam. Lalu kita akan limit dia speed internetnya berapa nih. Saya buat dia 1 Mbps ya. 1 Mbps, lalu untuk expirednya kapan itu. Jadi tidak ada expired, atau saya akan bikin dia expired. Nah, expired ini maksudnya kalau dia lewat, misalkan saya buat ini 1 hour gitu ya. Jadi kalau lebih dari 1 hari, 1 hour, 1 jam gitu ya, maka voucher itu udah nggak bisa kepakai lagi gitu. Atau misalkan kita buat 1 hari. Jadi selama 1 hari itu dia masih bisa pakai voucher itu selama waktunya masih ada gitu ya. Tapi kalau besok dia datang lagi, walaupun waktunya masih ada, jadi nggak bisa dipakai lagi vouchernya gitu. Ya. Terus di sini berapa saya mau generate voucher. Nah, di sini karena untuk testing saya cuma generate 1 aja dah. Lalu untuk maksimum user, nah di sini yang saya katakan berapa orang yang bisa menggunakan voucher itu. Di sini saya tulis 1, berarti cuma 1 HP aja atau 1 laptop yang bisa terkoneksi, tidak bisa di sharing. Walaupun di share barcode gitu nggak bisa teman-teman. Jadi banyak yang nanya gitu ya, wah nanti kalau di sharing gimana gitu. Nggak bisa teman-teman ya. Terus untuk harga voucher, nah ini penting kalau teman-teman jual vouchernya. Tapi kalau untuk cafe kayaknya di nolin aja nggak masalah. Selanjutnya ini adalah untuk vouchernya pakai tulisan apa, tapi saya akan biarin aja otomatis create voucher. Maka di sini akan tercipta 1 voucher ya, ini ya. Ini sudah tercipta 1 voucher. Misalkan kita cetak 100 voucher, kita nggak mungkin dong nyalin 1 per 1 voucher ini gitu ya. Jadi kita bisa print voucher. Di sini ada tulisan print voucher. Bisa print biasa, bisa dengan QR code. Kalau kita klik print voucher QR code, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal kasih ini di print, habis itu digunting gitu ya, dikasih customer kita nih. Bisa di scan ini gitu ya. Tapi oke, kita coba aja scan ya. Kita coba scan, mau nggak dia? Nah, ini kan masih muter-muter nih internetnya. Kita balik lagi ke jendela voucher tadi, mana dia? Kita balik ke jendela voucher. Nah, seperti ini. Ini ada musiknya teman-teman ya. Jadi bisa dirubah musiknya, mau musik dangdut terserah. Kita klik voucher, lalu kita voucher code, kita klik mungkin QR code. QR code. Oh iya. Ini handphonenya nggak support QR code loh. Saya lupa aduh. Nggak support QR code. Jadi kita ketik manual ya. Apa tulisannya tuh? Jadi HP-nya harus support QR code. YKELNK. Nah, seperti itu ya. Lalu saya klik activate. Maka you are now connected to internet. Jadi kita sudah connect ke internet dan kita tes YouTube tadi. Kita play. Apakah bisa connect? Nah, sekarang sudah bisa connect. Ya, jadi sekarang sudah bisa connect teman-teman.
Dan itu hanya berlaku untuk 1 jam karena saya tadi setting 1 jam seperti itu. Ini udah bisa. Walaupun di setting 1 Mbps itu masih bisa connect YouTube dan nonton YouTube tanpa buffering. Teman-teman lihat bufferingnya tuh, tanpa buffering ini ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau kita sudah selesai print gitu ya, maka kita kalau refresh kelihatan vouchernya sudah digunakan oleh satu perangkat gitu, dan dinyalakan kapan itu sudah kelihatan gitu ya. Nah karena tadi saya tidak men-setting harga, berarti di sales inventory ya harganya tetap 0 walaupun vouchernya sudah kepake gitu, karena harganya 0 gitu teman-teman. Nah tampilan portal yang tadi saya bilang ada slideshow segala macam, itu bisa disetting di sini. Mau namanya, mau ikonnya, mau nama kafenya, itu bisa disetting di sini semua teman-teman. Gambarnya itu ya, apa namanya, pop up tadi itu ya, ini bisa diubah pakai tulisan biasa. Musiknya dirubah gitu. Bisa lagu dangdut saya ubah nih, pada saat dia connect yang muncul lagu dangdut gitu. Nah seperti itu teman-teman ya, cara singkat bagaimana kita menggunakan mesin voucher WiFi ini. Jadi untuk mengakses jendela ini ada link yang nanti saya akan berikan untuk masing-masing device-nya gitu. Kalau teman-teman tertarik bisa order ini melalui WhatsApp yang ada di keterangan video. Saya baru cetak 1 aja, rencana nanti saya akan cetak lagi. Ini baru bikin 1 seperti ini. Jadi ini taruh aja di mana gitu ya, di samping modem juga. Terus kabel LAN yang baru, access point yang baru itu kita taruh di kafenya gitu ya. Jadi pembelian mesin voucher WiFi ini biar teman-teman gak ribet setting ini, itu akan saya berikan 1 paket dengan access pointnya seperti ini gitu. Jadi tinggal colok adaptor sudah dapat juga. Jadi tinggal colok adaptor dan sumber internet ya. Di sini kebetulan sumber internet saya dari sini gitu. Jadi apakah bisa nggak pakai modem beli? Bisa. Yang penting modemnya itu ada keluar kabel LAN seperti ini, tinggal colok aja gitu. Jadi nggak ada setting apa-apa lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini sudah bisa connect dia. Oke. Nah misalkan di sini ya, mungkin ada tadi kan connect nih, kita coba ya. Ini kan connect nih, masih play di YouTube-nya. Jadi misalkan ada mungkin pelanggan yang nakal gitu. Enggak sih. Kita lihat ya. Nah ini misalkan ada pelanggan yang nakal nih. Wah kita mau delete nih vouchernya. Ini vouchernya nih orangnya iseng nih, kita delete aja nih. Kita delete. Oke kita delete. Delete session. Maka nanti HP yang connect dengan menggunakan voucher itu dia nggak bakalan bisa nonton atau nggak bisa ngakses internet. Kebetulan di sini karena bufferingnya sudah panjang, jadi kelihatan dia masih connect ke internet gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, kita buka yang lain, itu udah nggak bisa lagi karena sessionnya sudah kita hapus gitu ya. Buat teman-teman yang tertarik dengan mesin ini, silahkan order di nomor WhatsApp yang ada di keterangan video. Dan mungkin nanti kita akan cetak lagi. Ini kebetulan baru 1 kita bikin, dan kita akan posting di Tokopedia dengan nama Dwi Arsana, dengan logo ya, logonya Dwi Arsana gitu. Oke, makasih.